selamat sore, selamat datang di channel Petualangan Dapur kita. Nah, kali ini Petualangan Dapur kita kedatangan sahabat kecil. Jadi kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Zizi. Namanya Zizi. Aduh, malu-malu banget. Iya, nggak apa-apa ya. Di sini Zizi lagi main nih ke tempat kami, dan kali ini kita mau bikin namanya spaghetti panggang. Zizi suka nggak sama spaghetti panggang? Suka. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk bikin spaghetti panggang. Sebelum lanjut ke video, terima kasih buat teman-teman yang sudah support terus channel Petualangan Dapur kita. Semoga channel ini semakin berkembang dan mohon terus supportnya. Terima kasih. Oke, di sini yang pertama kita ada spaghetti yang sudah kita rebus, dan jangan lupa rebusnya ditambah garam dan sedikit minyak. Untuk berat setelah direbus kira-kira ada 630 gram. Kemudian di sini ada tomat. Tomatnya ini sudah kita rebus terlebih dahulu. Kira-kira kita menggunakan 3 buah tomat. Kemudian di sini ada 2 bawang, bawang bombay dan bawang putih. Untuk bawang bombay nggak bisa di skip ya, harus ada. Kemudian air rebusan tomat, kaldu jamur, ada lada dan garam. Di sini yang penting banget juga, jangan lupa kita menggunakan oregano. Di sini saya menggunakan oregano kering. Kemudian untuk dagingnya, di sini saya menggunakan kornet. Bagi teman-teman bisa menggunakan daging sapi giling atau yang tidak suka bisa menggunakan ayam. Ini pilihan ya teman-teman. Di sini kita juga ada 2 saus, yaitu saus tomat dan saus cabai. Buat saya merek ini cocok banget di lidah saya, makanya saya menggunakan ini ya. Untuk saus bechamelnya kita menggunakan ada margarin. Kira-kira saja sekitar 20-30 gram, itu terserah teman-teman sebenarnya. Jangan lupa ya, kita kalau masak kita harus selalu menggunakan perasaan. Oke, dan ini tepung nanti yang akan saya gunakan hanya 1 sendok tepung. Kemudian di sini kita menggunakan susu cair sebanyak 250 ml. Jangan lupa untuk biji pala bubuknya dan keju. Kejunya sudah saya serut dulu agar ini nanti gampang untuk larut. Tak lupa nanti kita juga akan tambahkan kaldu jamur, lada bubuk, garam dan juga oregano. Untuk cup aluminium saya menggunakan cup yang ukuran 17 kali 9 dengan tinggi 5. Oke, di sini kita akan mulai. Kita akan chop dulu untuk 2 bawang, yaitu bawang putih dan juga bawang bombay. Untuk bawang putih, bagi teman-teman yang tidak terlalu suka bawang putih, bisa juga diganti dengan bawang putih bubuk atau mengurangi. Atau dikurangi saja bawang putihnya. Kalau buat saya untuk spaghetti enak banget kalau menggunakan bawang putih dan bawang bombay sekaligus.
Untuk bawang bombay di sini saya menggunakan setengah butir bawang bombay yang kemudian kita chop secara halus. Yang pertama-tama kita akan membuat saus bolognese. Di sini kita sudah menyiapkan atau sudah memanaskan minyak yang dicampur dengan sedikit margarin. Untuk yang pertama kita tumis, karena saya menggunakan daging kornet, maka yang akan saya tumis terlebih dahulu adalah daging kornetnya. Saya ingin daging kornet yang cukup kering sehingga tidak lembek. Untuk daging kornet di sini saya menggunakan sekitar 150 gram daging kornet. Kita aduk-aduk terlebih dahulu untuk daging kornet ini. Dan karena saya menggunakan wajan biasa, maka kadang ada yang lengket ya. Tapi tenang aja, nanti kalau sudah dikasih air, dia juga tidak akan lengket lagi. Bagi teman-teman yang punya wajan anti lengket, bisa juga menggunakan itu. Karena wajan anti lengket saya cukup kecil, jadi saya menggunakan wajan ini saja. Di sini saya tambahkan sedikit minyak lagi karena saya melihat kurang sedikit minyak. Bagi teman-teman pokoknya kalau misalnya mau memasak jangan lupa yang paling penting itu feeling. Jadi jangan tanya patokan tepatnya karena masak itu juga adalah rasa, ungkapan rasa dari seseorang. Sehingga kalau bisa ketika mau masak slow down dulu, dinikmati dulu, fokus. Insya Allah masakannya meskipun biasa rasanya bisa jadi luar biasa. Setelah kita melihat kornetnya sudah cukup kering, maka kita masukkan 2 bawang tadi, yaitu bawang putih dan bawang bombay. Kemudian kita aduk-aduk agar tidak gosong. Dan kita akan mengaduk-aduknya sampai bawangnya ini mengeluarkan bau harum. Jika lengket, silahkan wajahnya bisa dipegang agar wajahnya tidak pergi ke sana dan ke sini. Jika dirasa sudah cukup harum, kita tambahkan tomatnya. Di sini tomatnya setelah direbus, saya di blender terlebih dahulu, kemudian saya saring. Ingat teman-teman, tidak menggunakan kulitnya ya, kulitnya sudah kita buang dulu. Jadi kita hanya menggunakan isi dan bijinya, maka kita blender dan kita saring agar bijinya tidak ikut serta. Kemudian kita tambahkan air. Air ini bisa kita ambil dari sisa rebusan tomat tadi sehingga masih ada aroma tomatnya. Kemudian di sini saya tambahkan saus tomat agar tidak terlalu asam, maka saya hanya menambahkan sekitar 2,5 sendok.
Sedangkan untuk saus cabenya di sini saya hanya menggunakan 1 sendok makan karena saya tidak mau terlalu pedas. Karena tadi kita punya sahabat kecil ya, jadi saya mau ini spaghetti bisa dimakan oleh semuanya. Kalau teman-teman membuat saus ini tidak pedas, bisa kok setelah matang nanti teman-teman bisa mencocol lagi dengan saus cabai. Jika semua saus-saus sudah, maka di sini saatnya kita tambahkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini saya tambahkan garam, kemudian lada bubuk. Dan untuk garamnya jangan terlalu banyak terlebih dahulu, apalagi kalau teman-teman menggunakan kornet. Karena kornet itu sudah asin. Jangan lupa juga tambahkan tadi ada kaldu jamur, kemudian di sini ada oregano. Tambahkan sesuai dengan selera teman-teman. Pastikan selama kita memasak saus ini, kita menggunakan api yang cukup kecil, tidak sangat kecil tapi sedang menuju kecil agar kematangan saus ini merata dan tidak gosong. Di sini saya tambahkan gula pasir sedikit. Setelah dirasa cukup, jangan lupa teman-teman untuk selalu mencoba dulu. Ya, asal lagi nggak puasa ya, boleh kita coba terlebih dahulu agar memastikan bahwa ini memang sudah benar-benar pas di lidah kita. Jika semua sudah dirasa pas, maka kita hanya tinggal menunggu sampai air sedikit menyusut sehingga sausnya cukup kental. Untuk setelahnya kita akan mencampurkan lagi dengan spaghetti. Tapi ditunggu dulu teman-teman ya. Hasilnya kental tetapi kekentalan disesuai dengan selera masing-masing sih sebenarnya. A few moments later. Nah, ini kekentalan yang saya mau, maka saya sudahkan saja untuk memasak sausnya karena saya sudah mendapatkan saus yang saya inginkan. Setelahnya matikan kompor terlebih dahulu. Kita tidak akan memasak spaghetti ini karena spagettinya sudah kita rebus dengan pas, sehingga saya tidak mau spaghetti ini akan terjadi pematangan lebih lanjut. Sehingga kompornya kita matikan saja. Untuk tips dari saya, selain menggunakan garam dan juga minyak goreng saat merebus, setelah spagettinya direbus, diangkat, kemudian disiram dengan air dingin. Jadi proses ini akan menghentikan proses pematangan dan sebisa mungkin tetap di air dingin agar dia tidak lengket. Di sini teman-teman bisa lihat waktu pertama kali kita mematangkan kornetnya ada beberapa yang lengket seperti itu ya. Tetapi setelah semuanya dicampur, ada air, saus dan sebagainya, semuanya menjadi menyatu. Tidak lengket lagi di wajan meskipun kita menggunakan wajan biasa. Selanjutnya untuk saus bechamelnya, kita panaskan terlebih dahulu teflon, kemudian kita tambahkan margarin. Biarkan margarinnya menjadi larut seperti ini. Untuk kemudian kita akan menambahkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan 1 sendok tepung terigu serbaguna ya. Kalau teman-teman kenal mungkin dengan tepung terigu segitiga biru.
Silahkan diaduk-aduk dan jangan lupa dengan menggunakan api kecil. Sekali lagi kalau kita memasak saus-sausan menggunakan apinya kecil agar tidak cepat gosong. Di sini nanti kita akan mencium bau seperti roti yang lagi dipanggang gitulah. Pokoknya harum. Dan setelah kita rasa cukup, yaitu harum dan sudah matang terigunya, kita masukkan susu. Di sini saya menggunakan semuanya ya, 250 ml susu cair. Kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini, pelan-pelan saja. Sekali lagi saya ingatkan menggunakan api kecil. Kadang-kadang kalau kita nggak sabar pakai api yang besar, si saus ini akan cepat gosong. Kemudian di sini saya tambahkan keju. Kejunya saya parut halus sekali ya, karena saya tidak menggunakan cream cheese. Kalau teman-teman mau menggunakan cream cheese atau keju yang melt, itu terserah ya. Kalau saya tetap menggunakan keju cheddar yang saya parut secara halus. Di sini usahakan kita mengaduk-aduk secara perlahan saja, tetapi terus diaduk agar sausnya matang dengan sempurna. Dan setelah dirasa sudah cukup mencampur, kita tambahkan untuk perasannya, yaitu ada lada bubuk, garam, kemudian juga kita tambahkan dengan oregano. Entah kenapa ya, saya tuh suka banget dengan oregano ini. Jadi ada bechamel yang tidak menggunakan oregano mungkin ya, tapi saya tetap pakai. Kemudian saya di sini akan menambahkan sedikit pala bubuk, biji pala bubuk ya. Dan di sini tadi saya tidak menuliskan bawang putih bubuk. Di sini untuk saus bechamelnya saya ingin menambahkan bawang putih bubuk. Untuk rasa manisnya, saya berikan sedikit gula pasir, sedikit saja ya, hanya untuk menambah cita rasa saja. Dan jika konsistensi dari si sausnya ini sudah kita rasa cukup, maka kita bisa matikan kompornya, matikan api, dan selesai. Jika teman-teman suka dengan tekstur yang lembut, maka teman-teman bisa menggunakan blender untuk memblender saus ini sebentar saja. Tadi juga saya menggunakan blender sebentar agar sausnya benar-benar creamy. Dan sekarang saatnya kita masukkan ke dalam cup aluminium. Untuk satu resep ini dengan cup aluminium ukuran yang saya gunakan, kita bisa mendapatkan 4 spaghetti panggang.
Teman-teman, di sini saya ada sedikit sisa saus spaghetti yang saya letakkan lagi di atasnya agar lebih enak lagi. Jadi sebelum kita menaburi atau menutupi permukaannya dengan saus bechamel, saya terlebih dahulu meletakkan sisa saus spaghetti yang saya punya ini. Terserah teman-teman ya, mau ditambah lagi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau sudah, ini hasil dari saus bechamel yang setelah dimasak saya blender sebentar ya. Jadi seperti ini, creamy dan lembut. Dan ini dia 4 porsi spaghetti panggang yang sudah siap untuk masuk ke dalam oven. Terlebih dahulu kita panaskan oven, dan saat kita menunggu oven itu panas, saya ingin tahu seberapa berat untuk rata-rata dari satu porsi spaghetti panggang ini. Yuk kita coba, kita ambil timbangan. Di sini saya siapkan timbangan, kemudian saya ingin melihat dari 630 gram tadi spaghetti yang rebus. Untuk masing-masing ada sekitar 300 gram. Anggap aja dikali 3 ya. Oke. Ada 1 kilo lebih. Oke. Dan di sini saya panaskan terlebih dahulunya itu dengan menggunakan api atas bawah. Jadi dipanaskan terlebih dahulu api atas bawah selama kurang lebih 15 menit agar si oven ini benar-benar panas. Setelahnya kita akan letakkan di rak yang tengah. Seperti ini, kita masukkan. Oven yang saya punya ini hanya cukup untuk 4 cup saja seperti ini, jadi pas banget rasanya untuk langsung sekali pengovenan. Setelah beberapa saat kita akan pindahkan, untuk apinya kita menggunakan api atas saja karena kita ingin permukaannya itu agak brown. Dan setelah 25 menit di dalam oven, ini dia hasilnya spaghetti panggang ala petualangan dapur kita. Bagaimana rasanya? Kira-kira bagaimana ya? Kalau gitu kita akan cicipi saja bersama sahabat kecil saya, Zivana Ninda Ananta. Nah, teman-teman, ini dia hasilnya. Kita saatnya icip-icip. Zizi, ini loh hasilnya spaghetti panggang yang lagi viral itu loh. Oke, kita coba dulu ya. Panas banget. Kita tengok, kita bisa lihat. Mantap sekali. Yuk Zi, kita coba. Kita coba dulu, kita icip. Oke. This is it. And this is for me. Oke. Kita taruh di sini dulu ya. Ya Zi, kita cip Zi. Bismillahirrahmanirrahim. Into the mouth. Nice. So creamy. Jadi kenapa saya suka bikin sausnya itu buatan sendiri, karena kita bisa lebih ngepasin rasa. Kalau kita beli yang udah jadi itu sebenarnya lebih asam ya, dan saya lebih suka dengan rasa tomat yang asli. Panas ya nak? Baru keluar dari oven bener-bener langsung dimakan. Oke, kalau gitu kita akan selesaiin dulu makannya, dan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa support terus channel ini dengan like, subscribe, comment, and share. Semoga kita bisa berpetualangan di masakan selanjutnya, di dapur-dapur selanjutnya. See ya, bye! Bye Sisi, bye!